Ya, salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Firman Gumanda Sirait, NPM 2017 435000919. Saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat, kebutuhan untuk tugas akhir skripsi saya. Pertama-tama kita aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi yang mensinkronis jawaban dari siswa dengan kunci jawaban yang ada pada guru. Pertama-tama kita masukkan username, kita masukkan password, klik login. Oke, pertama-tama kita update biodata guru. Contoh di sini saya buat nama guru tersebut Rani, alamat guru tersebut, oke, dan nomor telepon. Kita simpan. Oke, baru berhasil diupdate. Lalu untuk data login juga, untuk username saya buat default, tidak bisa diubah. Untuk usernya untuk hanya bisa dirubah password. Contoh, passwordnya kita rubah, ulang password, kita simpan. Oke, login berhasil diupdate. Kita coba login, namanya sudah, kita masukkan password kembali. Oke, lanjut. Yang kedua, kita masukkan kunci jawaban. Contoh di sini status kunci jawaban. Karena kita ingin memasukkan kunci jawaban, maka kita pilih kunci jawaban yang digunakan. Contoh kunci jawabannya yang kita gunakan adalah kunci jawaban yang berformat txt. Kita buat kunci jawabannya dahulu, lalu kita masukkan. Nah, seperti ini. Kita pilih kunci jawabannya, matematika. Oke, sini saya buat kunci jawaban dan nama file kunci jawaban agar tidak bentrok saat disinkronize. Kita pilih matematika, soalnya tadi kita buat 50 soal. Untuk kelasnya kita buat kelas 11, kita simpan. Nah, di data kunci jawaban ini, di button baru, kalau kita mau memasukkan kunci jawaban kembali seperti ini. Oke, kita sesuaikan jumlah soalnya. Oke, kita simpan. Setiap kita mau memasukkan data kunci jawaban yang baru, kita harus klik button baru. Lalu kita untuk menggunakan button hapus, kita harus pilih kunci jawaban mana yang harus dihapus. Contohnya seperti ini, sudah masuk semua, lalu kita hapus. Oke, dan untuk status juga kita bisa ubah di sini. File-file mana yang ingin kita ubah, kita harus mengkliknya di sini. Dari sini kita bisa ubah. Contoh soalnya bisa kita ubah, tapi karena saya membuat jawaban dan soal itu jumlah soalnya 50, tapi di sini bisa kita rubah. Contohnya 40. Untuk ini bahasa Indonesia, kelasnya juga bisa kita rubah, kita simpan.
simpan. Karena ini ada file yang sama. Nah, ini untuk statusnya bisa kita rubah tidak digunakan. Baru kita klik ubah. Oke. Nah, di sini juga bisa kita ubah. Contoh di sini jadi bahasa Indonesia. Di sini jadi 20. Kelasnya juga kita bisa ubah. Di sini kita ubah. Oke. Tadi harusnya kita klik button ubah. Seperti itu. Nah, ini kita ubah lagi karena saya menggunakan jumlah soalnya 50. Kita ubah kembali, kita klik button ubah. Oke, untuk button simpan, button baru, button hapus, dan button ubah juga bisa digunakan. Oke, karena tidak ada dokumen yang akan kita ganti, karena itu tidak bisa kita seperti ini, harus diganti dulu. Contoh ini tidak digunakan, baru kita klik button ubah. Oke, untuk kita masukkan kembali data kunci jawaban dari IPS kelas 12. Contoh kelas 12 kita simpan. Oke, IPS. Lalu kita ke kunci jawaban dari siswa tersebut. Tidak jauh beda tampilan dari data jawaban dan kunci jawaban. Membedakan kalau untuk data jawaban yang sudah kita masukkan, jawaban siswa akan timbul di sini, dan untuk status jawaban masih sama. Untuk filenya masih sama dengan kunci jawaban. Oke, pertama kita masukkan kunci jawaban dari siswa. Contoh kita masukkan jawaban dari siswa, karena tadi sudah kita masukkan kunci jawaban terbaru yaitu IPS. Nah, siswa yang akan kita sinkronis jawabannya, kita masukkan file dari jawaban IPS. Oke, kita klik sini IPS, kita lihat di sini siswa Samantha 2017-09. Oke, kita ulang kembali. Samantha IPS 2009 kelas 12. Oke, kita simpan saja. Oke, IPS. Untuk button-buttonnya juga sama dan kegunaan juga sama. Kalau kita ingin memasukkan data jawaban terbaru, kita harus klik seperti ini, baru kita bisa masukkan jawaban kembali. Contoh seperti ini, kita masukkan jawaban IPA dari si Plagracia. Oke, sini masukkan IPA. Kita lihat di sini siswa IPA dari Plagracia 2017-03. Oke, masukkan kembali IPA 03 kelas 12. Oke, kita klik simpan. Baru bisa ya. Untuk IPA masuk kelas 12, dan untuk button hapus juga bisa kita gunakan. Contoh kalau mau pakai button hapus,
kita harus klik dahulu seperti ini. Kita klik dahulu file mana yang akan kita hapus, lalu kita klik hapus. Oke. Untuk status juga kita bisa rubah. Contoh di sini saya ingin menggunakan data jawaban dari mata pelajaran IPA kelas 10, lalu kita klik button ubah. Oke, statusnya sudah berubah. Nah, di sini juga kita bisa mencari kelas. Kita klik oke, 12. Oke, ID jawaban 12. Oke, lalu mata pelajarannya digunakan, tidak digunakan. Oke, bisa semua. Lalu setelah itu kita ke synchronize. Nah, synchronize ini karena kita sudah masukin data Sifla Gracia kelas 12, kita pilih IPA kelas 12, proses kelas yang 12, proses. Oke, lalu kita klik synchronize. Oke, ini adalah banyak soalnya. Soal yang telah dikoreksi total benarnya 47, total salahnya 3. Ini nilai ID-nya. Kita klik simpan. Oke, nilai berhasil disimpan. Lalu kita untuk melihat hasil dari yang sudah disinkronis di sini, kita ke nilai siswa. Nah, ini Gracia tadi. Jumlah benarnya 47, jumlah salahnya 3. Nah, di sini kita bisa cari ID nilainya 009. Oke, 015. Oke, ada nilai bisa. Untuk NIS-nya juga 2017. Oke, untuk ID NIS juga keluar. Untuk kelas 12, oke, Gracia bisa. Untuk kelas 11 bisa. Kelas 10, oke, ini semua kelas 10. Untuk nama pelajaran kita bisa cari nama pelajaran tersebut. Oke, akan menampilkan nama pelajaran, nilai nama pelajaran bahasa Indonesia contoh mati. Oke, masuk IPA. Oke, masuk IPS. Oke, masuk semua. NIP-nya, NIP dari guru tersebut. Masuk. Oke. Alamat gurunya. Oke, masuk semua. Penyebab fungsi. Lalu di sini kita bisa mengurutkan jumlah benar dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sini jumlah salah. Dan di sini nilai. Nah, di
daftar nilai siswa juga kita bisa menghapus. Contoh seperti ini, ingin menghapus nilai dari ID nilai 014, bisa kita hapus. Contoh kita hapus tadi yang rahasia kelas 12 ini saja. Oke, nilai berhasil dihapus. Nah, setelah ini semua disinkronize, data jawaban dan kunci jawaban, kita bisa mencetaknya data nilai dari siswa tersebut. Nah, seperti ini. Dan kita juga bisa, nah ini tadi nilai yang dari sudah kita sinkroniskan tadi. Nilai juga bisa di save dengan format yang kita pilih, contoh PDF. Seperti ini, kita save di desktop. Oke, nilai siswa. Oh, sebelumnya sudah saya ada nyimpan contoh. Nah, seperti ini hasilnya, data nilainya masuk. Ada dua bagian. Oke. Nah, di sini pun kita bisa mencetak masing-masing siswa. Ini Abraham yang tercetak seperti ini, mengeluarkan, dan untuk di save nya juga bisa di save seperti tadi, mau di mana kita save, dan bisa di print juga. Oke. Nah, ini nilai Abraham. Oke. Dan bisa contoh lagi nilai berapa trace. Oke. Bisa semua. Oke. Dan terakhir kita bisa memasukkan nama-nama siswa. Untuk kita memasukkan nama siswa yang akan kita sinkronize jawabannya, masukkan nama siswa. Di sini nomor induk siswa 2017 20 nama siswa. Untuk status siswa tersebut aktif atau siswa tersebut sudah tidak aktif sesuai dari daftar absen siswa. Di sini bisa kita simpan dan namanya terupdate di sini, Morinawa.
Oke. Dan di sini juga kita bisa ubah siswa yang masih aktif atau masih bersekolah dan tidak bersekolah. Contohnya kita klik ini, kita ubah di sini tidak aktif, lalu kita klik button ubah. Oke, siswa Sirani tidak aktif. Dan di sini pun kita bisa menghapus siswa-siswa mana yang sudah kita synchronize dan ingin membuang nama-nama siswa yang ingin kita hapus. Contoh, siswa berhasil dihapus. Untuk semua button bisa. Dan di sini juga kita bisa melihat siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif. Oke. Di sini juga kita bisa cari nomor induk siswa atau nama siswa. Contoh 2017 020. Oke. 2017 03. Oke, bisa. Untuk namanya kita cari. Oke. Oke, itu saja demonstrasi aplikasi untuk kebutuhan tugas akhir dari saya. Sekian, terima kasih.